Ritualnya sekarang sangat marak sekali. Banyak sekali ritual-ritual yang sepatutnya dengan ritual itu moral dan karakter dan budi pekerti luhur kita naik kualitasnya. Namun terjadi paradok, justru moral, karakter dan budi pekerti luhur kita bertambah turun. Yadnya Satwike Piodalan Pura Tirta Empul sebagai pendakian moral spiritual dalam membangun insan dharma yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Kenapa ini penting kita sampaikan dan penting kita bahas? Karena ada dua fenomena yang sangat penting yang mendorong kita sangat penting untuk membahas pendakian moral dan karakter dan budi pekerti luhur. Paradigma yang pertama, ritual agama apapun itu. Ritualnya sekarang sangat marak sekali. Banyak sekali ritual-ritual yang sepatutnya dengan ritual itu moral dan karakter dan budi pekerti luhur kita naik kualitasnya. Namun terjadi paradok, justru moral, karakter dan budi pekerti luhur kita bertambah turun. Fenomena yang kedua, rohaniawan bertambah banyak. Khotbah-khotbah, dharma wacana, dan membaca buku dan pelatihan-pelatihan agama luar biasa maraknya. Yang sepatutnya toleransi kita beragama bertambah naik, tapi paradoknya justru toleransi kita beragama turun. Dua fenomena inilah mendorong perlu kita berbicara tentang pendakian moral spiritual dalam membentuk karakter dan budi pekerti luhur. Umat sedharma yang berbahagia, marilah kita yakini, sadari dan yakini apa yang tersurat dan tersirat di dalam sastra suci Bhagavad Gita, Adhyaya 3, sloka 10. Di sana tertuang pada zaman dahulu kala Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta dengan segala isinya dan menciptakan makhluk niskala dan skala, makhluk spiritual dan material melalui persembahan suci yadnya. Dan Tuhan bersabda, sejahterakanlah semua artinya semua ciptaan Tuhan melalui kegiatan pikiran yang selalu kita pegang arif dan bijaksana, perkataan dan perbuatan sebagai persembahan suci yadnya. Mari kita renungkan dan kita yakin apa yang tersirat, nilai-nilai luhur apa yang tersirat dalam sloka itu. Yang pertama, kita umat Hindu meyakini akan keesaan Tuhan, di mana dalam sastra kita Ekam Satwiprah Bauda Wadanti, Tuhan itu hanya satu. Tapi orang suci, orang arif dan bijaksana menyebutkan dengan banyak nama. Tuhan tidak butuh nama. Hanya orang yang membutuhkan nama, memberikan
nama yang berbeda. Dan yang kedua, nilai luhur yang kedua, kita harus selalu menjaga pikiran kita arif dan bijaksana, perkataan kita santun dan menyejukkan, perbuatan kita baik dan mensejahterakan, yang kita sebut konsep Trikaya Parisuddha. Dan juga yang ketiga, swadharma yang luhur, yang suci dari kita adalah menegakkan dharma, menegakkan ajaran dharma untuk kesejahteraan dan untuk membangun kehidupan yang moksardem jagatita, yang kita selalu sebut moksardem jagatita yaca iti dharma. Yang ketiga, nilai luhur yang ketiga, Tuhan menciptakan alam semesta adalah untuk kesejahteraan umat manusia. Maka kita harus dituntun untuk hidup harmonis dengan alam dan segala isinya, menjaga kelestariannya, menjaga kebersihannya, dan menjaga kesucian alam yang kita sebut nanti bagian dari Tri kita karana, kita sebut palemahan. Yang keempat, kita yakin betul bahwa kita semua umat manusia, apapun kulitnya, apapun rambutnya, mancung hidungnya atau tidak mancung hidung, apapun bangsanya, adalah diciptakan oleh Tuhan yang esa, sehingga kita bersaudara. Wasudewa kutumbakam tatuamasi, sehingga kita harus hidup saling asah, saling asih, saling asuh, yang kita namakan pawongan. Kita harus hidup harmonis sesama umat manusia. Yang kelima, Tuhan menciptakan energi-energi spiritual yang mengandung kecerdasan semesta tanpa batas untuk menjaga harmonisan ciptaan Tuhan, yang kita sebut energi itu kita sebut dewa, untuk menjaga semua ciptaan manusia. Di matahari kita sebut dewa surya, di bulan kita sebut dewa chandra, di bintang kita sebut dewa kartika, di laut kita sebut dewa baruna, dan pada diri kita sebut atman. Sehingga ini menuntun kita harus hidup harmonis dengan semua ista dewata, manifestasi dari Tuhan yang kita sebut parahyangan. Sehingga kita harus yakin betul bahwa kita patut menjalankan konsep-konsep Trikita Karana. Umat sedharma yang berbahagia, ada sloka berikutnya yang terkandung di dalam Bhagavad Gita, Adhyaya 9 sloka 2, di mana Sri Krishna sebagai avatar mengajarkan ajaran-ajaran luhur kepada Arjuna. Beliau bersabda kepada Arjuna, "Wahai Arjuna, pengetahuan yang akan aku ajarkan kepadamu ini adalah sumber dari segala kebenaran, sangat luhur dan suci, sangat rahasia, dan sumber dari segala ilmu pengetahuan, para widya atau pengetahuan spiritual atau niskala, dan apara widya, pengetahuan skala atau pengetahuan material. Dan ia sangat mudah untuk dilaksanakan.
Kalau dia dilaksanakan akan mendapatkan pahala segera. Mari kita renungkan dan kita yakini apa yang terkandung, nilai-nilai luhur apa yang terkandung dalam sloka ini. Yang pertama, kita harus yakini, sadar dan yakini betul bahwa ajaran Dharma atau ajaran Hindu kita adalah sumber dari segala kebenaran dan sumber dari segala ilmu pengetahuan, apakah itu para dan aparawidya, pengetahuan niskala dan skala, dan dia sangat rahasia, sangat utama, dan sangat mudah dilaksanakan, sehingga ajaran kita, ajaran hidup kita mengandung sangat sistematis, mengandung tattwa atau filsafat, mengandung tuntunan etika atau tata susila, mengandung acara dan ritual-ritual, sehingga sangat mudah untuk dilaksanakan. Dan kita yakin dan kita sadari beragama bukanlah hanya ritual. Beragama adalah bertatwa, beretika, dan berritual yang secara seimbang, dan juga mengandung ajaran Dharma. Kalau kita sudah jalankan Dharma, maka Dharma akan melindungi kita, sehingga dikatakan Dharma Raksati Reksita. Siapa yang berjalan di jalan Dharma, dia akan dilindungi oleh Dharma. Dan kita sadar betul bahwa ingat beragama bukanlah hanya ritual, tatwa, etika, dan acara. Umat sedharma yang berbahagia, mari kita sekarang membahas yadnya Satwika Piodalan. Mari kita sadar dan yakini apa makna dari yadnya Satwika Piodalan. Maknanya ada dua yang sangat penting. Yang pertama, kita membersihkan dan menyucikan alam semesta yang disimbolkan, diniasakan oleh pura kita sebagai lingih Brahman atau lingih Paramatman. Ini yang kita patut jaga kesuciannya. Yang kedua, kita menyucikan buana alit diri kita sendiri sebagai linggih Sang Yang Atman, sehingga Atman dan Brahman bisa manunggal kaulolan Gusti. Maka dua ini yang kita sucikan. Bagaimana kita dapat menyucikan ini? Maka kita melaksanakan yadnya yang satwika. Di dalam Menawa Dharma Sastra dan juga sudah menjadi bisama dari Parisada, yadnya satwika ada 5 syaratnya. Yang pertama, iksa. Jadi yadnya harus kita laksanakan dengan hati yang suci, dengan tulus dan lascarya. Tidak ada pertikaian, tidak ada pertengkaran, tidak ada penyesalan. Yang ada hanya kerukunan dan kedamaian, ketulusan dan keikhlasan, hati yang suci. Yang kedua, sakti. Yadnya harus kita laksanakan sesuai dengan kemampuan mental dan moral kita, dan kemampuan material kita. Mental dan moral artinya kita harus, hati kita harus suci. Bagaimana kita menyucikan hati kita? Kita harus bisa mengendalikan musuh yang ada di dalam diri kita. Musuh utama bukan di luar diri kita, berada di dalam diri kita. Kita beryadnya adalah untuk mengendalikan, membersihkan diri kita, mengendalikan 6 musuh yang disebut sadripu: kama, kroda,
ada ke mada, matsya, moha, dan keserakahan. 6 itu kita harus kendalikan. Dan juga kita harus laksanakan sesuai dengan kemampuan materi kita. Seberapa mampu kita. Kalau yadnya kita lakukan untuk pamer dan untuk menyombongkan diri, yadnya itu adalah yadnya rajasika. Yadnya itu tidak akan mampu mengantarkan kita untuk melakukan pendakian moral dan spiritual, tidak akan mampu membentuk karakter dan budi pekerti luhur. Yadnya yang bisa kita lakukan, yang bisa mengantar kita untuk pendakian moral spiritual adalah yadnya yang satvika, yang sesuai dengan kemampuan kita, baik mental, moral, dan material. Yang ketiga itu adalah desa. Ini harus mengikuti sila dresta, loko dresta, dan anmanastusti kita. Yadnya yang di Bali, sarananya bisa berbeda dengan di Jawa, bisa berbeda dengan Kalimantan, apalagi dengan Sulawesi dan Amerika, bisa berbeda. Adalah sesuai dengan desa yang ada, kemampuan yang ada, potensi yang ada di sana. Dan yang keempat itu adalah kala. Kala itu waktu. Kita harus laksanakan sesuai dengan waktu yang baik. Nah, ini yang sangat penting. Yang kelima itu adalah tatwa. Bagaimana tatwa kita melaksanakan yadnya? Di samping tadi Isa, Sakti, Desa, Kala. Kita melaksanakan yadnya adalah ada sarananya atau disebut yantra. Kenapa kita perlu yadnya, perlu sarana? Karena sarana ini adalah sebagai niasa. Kita sudah bisa mengendalikan 6 musuh kita. Kita serahkan, kita baktikan badan kita. Itu adalah sebagai bukti niasanya, sehingga isinya sarana, isinya yantra itu adalah niasa dari badan kita, baik badan kasar dan badan halus kita. Itu adalah simbol dari kita membersihkan diri, mengendalikan sadripu kita. Yang kedua, sarana yadnya itu atau yantranya adalah niasa dari alam semesta ini. Kita persembahkan alam semesta ini. Artinya apa? Kita mengendalikan godaan yang datang dari luar. Godaan datang dari luar ini apa? Triguna, tamasika, rajasika, dan satvika. Inilah yang kita persembahkan. Sehingga dengan sloka seperti itu, dengan nilai-nilai luhur seperti itu, maka marilah kita yakini bahwa keluhuran dari agama kita simpulkan sekarang. Ajaran Hindu adalah bersumber pada sanatana dharma, kebenaran abadi, tidak berawal dan tidak berakhir, dan sumber dari segala kebenaran dan sumber dari segala ilmu pengetahuan yang menuntun perjalanan. Jadi ini menuntun perjalanan. Perjalanan siapa? Perjalanan rohani dan jasmani kita. Untuk apa? Untuk pendakian moral dan spiritual, untuk membentuk karakter dan budi pekerti luhur, dan untuk membangun kehidupan yang moksardem jagatita, kehidupan yang rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera dalam kebinekaan. Dan yang terakhir, yang mengantarkan sang jiwa, sang atman kembali kepada Sangkan Paramindungadi.
Jadi kita yakini bahwa kita beragama dan bertakwa. Kita memahami dan meyakini nilai-nilai luhur takwa, filsafat agama kita, dan dituntun oleh etika dan tata susila, dan kita laksanakan dengan yadnya yang satwika, sehingga akan muncul energi, dinamakan energi spiritual yang mendorong kita untuk bisa melaksanakan atau pendakian moral dan spiritual kita. Kalau kita hanya mempelajari agama, hafal kita slokanya, tapi kita tidak memahami dan meyakini nilai-nilai luhur agama kita, dan kita tidak gunakan untuk pendakian moral, maka kita belum beragama. Kita baru beragama KTP. Dan kita melaksanakan ritual agama, berapapun besar ritual yang kita laksanakan, berapa kali kita melaksanakan, kalau itu tidak sebagai pendakian moral dan spiritual, tidak akan bisa menghasilkan karakter dan budi pekerti luhur. Jadi beragama adalah bertakwa, beretika, dan beryadnya yang satwika. Buahnya adalah karakter dan budi pekerti luhur. Kalau sudah berbuah karakter dan budi pekerti luhur, baru kita beragama dengan benar dan baik. Belum sempurna. Kalau sudah mencapai kehidupan yang moksardem jagatita, yang rukun, damai, harmonis, adil nasar dalam kebinekaan, baru kita beragama dengan sempurna. Dan belum paripurna. Kalau sudah kita bisa mengantar jiwa kita, atman kita kembali kepada Sangkan Paraning Dumadi, baru kita bisa beragama yang paripurna. Maka itu sadarlah kita, mari kita dalam melaksanakan yadnya yang satwika piodalan ini, kita sucikan diri kita, kita jadikan ini sebagai energi spiritual yang mengandung kecerdasan semesta untuk pendakian moral dan spiritual, untuk membentuk karakter dan budi pekerti luhur, dan untuk membangun kehidupan yang rukun, damai, harmonis, adil sejahtera dalam kebinekaan, dan bisa mengantarkan atman kita kembali kepada Sangkan Paraning Dumadi. Sehingga setelah kita melaksanakan karya piodalan ini, rasa iri, rasa dengki, permusuhan kita, keserakahan ego, kemabukan kita, kebodohan kita, kebingungan kita sudah bersihkan, kita hentikan, sehingga kita menjadi insan dharma yang berkarakter dan berbudi pekerti luhur. Jadi sekali lagi, kita patut yakini dan sadari setiap yadnya yang kita lakukan, setiap ritual yang kita lakukan adalah pendakian moral dan spiritual untuk membentuk karakter kita. Setiap yadnya kita lakukan harus memperbaiki karakter dan budi pekerti kita. Mari kita ukur bersama-sama, apakah yadnya yang kita lakukan sudah bentuk karakter budi pekerti, atau rasa iri kita bertambah. Inilah tugas kita semua. Keberhasilan kita menjalankan dharma ini sangat tergantung kepada diri kita masing-masing. Seberapa besar kita bisa mengendalikan sadripu kita, seberapa besar kita bisa mengendalikan godaan kita dari dalam, sebesar itu kita bisa melakukan pendakian moral dan membentuk karakter dan budi pekerti luhur. Mari kita yakini bahwa beragama adalah
berkarma. Beragama adalah berkarma. Jadi dalam sastra dikatakan tugas kita, utama kita, swadharma kita adalah melaksanakan kegiatan pikiran kita, kegiatan perkataan kita, perbuatan kita dalam bingkai kebenaran, sehingga kita bisa betul-betul bisa membangun kehidupan yang rukun, damai, harmonis, adil, dan sejahtera. Dengan kehidupan yang rukun dan damai, kehidupan kita menjadi tenang, umur kita juga masih bertambah, akan bisa berapa panjang. Di dalam tembang ini, sebelum diakhiri ini, ada tembang Mijil mengatakan bahwa ajaran Dharma itulah wujudnya adalah sesana. Yening sampun sesanane becik sidemamunah loro rogo maring padeweka saat manulu sajroning maurip teranggalang panggih selampai nemu ayu. Jadi kalau sesana kita sudah baik, kita saling tolong menolong sesamanya, maka segala penyakit yang ada pada diri kita akan sembuh dan segala jalan akan terang. Selampahin muayu apa yang kita akan jalani akan mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu yang bisa sampaikan. Yang tutup dengan Parama Santi, Om Santi 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 Om.